Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan mengenai alur pengembangan kurikulum dengan metode UBD. UBD itu ciri khasnya adalah backward design atau alur mundur, di mana yang pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Next. Nah, tujuan pembelajaran di UBD itu fokusnya pada pemahaman peserta didik, di mana pemahamannya itu pemahaman mendalam yang meliputi 6 aspek, yaitu 1. Menjelaskan, 2. Menafsirkan, yang ketiga menerapkan, yang keempat memiliki sudut pandang atau perspektif, yang kelima itu memiliki empati, dan yang keenam itu memahami diri sendiri atau pengetahuan tentang dirinya sendiri. Next. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, pendekatan UBD ini sangat membantu guru untuk mengembangkan pembelajarannya. Ketika di kelas, prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang, kinerja yang pada akhirnya siswa dapat melakukan apa yang dipelajarinya. Kemudian, ada tahapan untuk menentukan tujuan pembelajaran, di antaranya 1. Tujuan jangka panjang apa yang akan ditargetkan oleh guru, yang kedua makna apa yang harus dibuat oleh peserta didik, yang ketiga yaitu pertanyaan penting apa atau pemantik apa yang harus dijelajahi oleh siswa, yang keempat yaitu pengetahuan dan keterampilan apa yang harus diperoleh oleh siswa. Ya, tahap 2 di sini ada asesmen. Dalam kegiatan pembelajaran itu terdapat 4 utama, di antaranya adalah kegiatan penilaian, baik sebagai asesmen maupun evaluasi. Next. Apa itu asesmen? Asesmen merupakan kegiatan guru selama rentang pembelajaran untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Kompetensi yang dinilai mencakup, yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Next, dilanjutkan diri. Ya, terima kasih Kang Septian. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan tentang kegiatan penilaian. Kegiatan penilaian berkaitan dengan aktivitas pengumpulan data, pengolahan hasil atau analisis data, kesimpulan sebagai hasil penilaian, dan juga mengkomunikasikannya hasil penilaian kepada orang tua. Kegiatan ini perlu dilakukan dengan benar, yaitu dilakukan sesuai dengan persyaratan penilaian yang baik, menggunakan metode yang tepat agar hasil penilaian dapat digunakan untuk membantu pengembangan diri anak dan juga perbaikan pembelajaran. Selanjutnya ada menurut Lindgren. Dalam Ensobri Sutikno bahwa proses pembelajaran mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu siswa, yang kedua proses belajar, dan yang ketiga ada situasi belajarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Putri. Selanjutnya itu tahap 3, perencanaan pembelajaran. Yang pertama, di mana dan apa yang diharapkan. Lalu yang kedua, ada bagaimana mengaitkan minat peserta didik. Yang ketiga, mengalami atau mengeksplorasi. Yang keempat, memikirkan kembali atau merevisi pemahaman. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, disesuaikan dengan minat. Yang ketujuh, terorganisasi dari awal pembelajaran hingga akhir. Di mana dan apa yang diharapkan. Untuk menguji kemampuan awal peserta didik, guru memberikan pertanyaan pemantik sebagai jalan untuk membuka materi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, mengaitkan minat peserta didik. Mengaitkan kemampuan awal peserta didik dengan materi panca indera pada manusia. 5 hal yang tadi disebutkan merupakan panca indera yang terjadi pada manusia. Panca yang artinya 5 indera merupakan alat rangsangan fisik. Indra merupakan alat rangsangan fisik, maka panca indera merupakan anggota tubuh manusia yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Next. April, Mangga. Mengalami atau
eksplorasi. Peserta didik mengeksplorasi pengetahuan mengenai konsep panca indera yang terdapat pada anggota tubuh manusia. Dalam sintak ini, model ini yaitu yang pertama ada orientasi masalah, yang kedua ada merumuskan masalah, yang ketiga membuat hipotesis peserta didik, yang keempat ada eksplorasi, yang kelima menguji hipotesis dan membuat kesimpulan. Selanjutnya, oke. Ada guru memberikan kesempatan jika peserta didik ada yang bertanya mengenai permasalahan praktikum atau materi pembelajaran yang belum paham. Lalu guru mengevaluasi pembelajaran dengan melakukan tes tertulis dan hasil kerja proyek kelompok dengan meminta mempresentasikan hasil proyeknya. Selanjutnya ada peserta didik mampu menjelaskan macam-macam panca indera yang terdapat pada anggota tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran telah mencakup seluruh tujuan pembelajaran dengan menguji kemampuan awal, mengeksplorasi pengetahuan peserta didik melalui kegiatan kerja proyek kelompok, serta diberikan tes tertulis untuk menguji sejauh mana peserta didik memahami materi pembelajarannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.